Kita bukan siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan anak konglomerat, bukan seorang yang hebat, ya kan? Bahkan sekali posting pun belum tentu ada yang like kita. Sedih kita memang, bukan siapa-siapa. Masa kita mau gitu-gitu aja, ya kan? Kalau kita nggak gerak, ya gimana, ya kan? Kalau kita diam, nggak akan ada yang peduli. Nggak ada. Keluarga sendiri pun nggak ada yang peduli. Kita dilahirkan pun ya mungkin orang tua kita menyesal, ya kan? Ya kita harus gerak. Kita terlahir dari bukan siapa-siapa, ya besar nanti atau nanti masa depan kita ya kita harus jadi apa. Jangan sama aja kayak gitu-gitu aja, ya kan? Nggak ada yang peduli, semua orang itu. Semua orang tuh bahkan seneng kalau misalnya kita itu terpuruk, kita tuh diinjak itu seneng orang lain tuh. Saya sendiri mungkin dulu banyak yang seneng ngehina saya, ngebully saya, caci maki saya. Ya cuman itu poinnya bukan itu, ya kan, karena saya bukan siapa-siapa juga. Ngapain ya, bodo amat mereka mau membenci saya gimana juga, saya tetap lanjut, tetap berjuang, ya kan, karena saya terlahir bukan siapa-siapa, ya saya pengen jadi orang gitu, pengen jadi orang yang bahkan nanti bisa dilirik gitu loh, bisa diperhitungkan sama orang. Jadi teman-teman kalau yang sekarang bukan siapa-siapa, terlahir bukan orang yang hebat, ya masa kita mau mati pun begitu, ya kan? Ya harus jadi orang hebat. Ya, orang biasa nggak apa-apa, ya kan? Tapi kita harus punya usaha yang lebih besar, usaha yang hebat, usaha yang lebih hebat daripada yang lain. Ketika orang lain misal bikin konten TikTok satu hari satu video, kita harus bikin dua video. Orang lain ngupload YouTube satu video satu minggu, ya kita tiap hari gitu bikin konten. Jadi kita harus lebih hebat usahanya daripada orang lain gitu. Kayak orang lain jam 8 jam 10 udah pada tidur, jam 10 malam kita melek, kita kerja lebih giat, ya kan. Jam kerja kita itu kadang ya saya sendiri pun gitu malam gadang, begadang bangun pagi, tetap ya usaha. Saya bekerja lebih daripada orang lain. Di saat orang lain tidur saya bekerja, di saat orang lain bekerja ya saya tetap bekerja gitu loh. Jadi karena saya terlahir bukan siapa-siapa, masa saya gitu-gitu aja, ya tetap saya harus berjuang dan usaha saya harus lebih hebat daripada orang lain pada umumnya gitu. Ya, harus punya usaha itu, usaha yang luar biasa. Jangan sibuk cari panggung gitu. Jangan sibuk cari perhatian. Bangun skill, bangun skill. Ya saya bodo amat. Saya nggak mau terkenal malah. Ya kan terakhir saya bikin konten tuh saya nggak mau terkenal. Ya kan, saya vakum, fokus, semua video saya hapus, ya kan, saya pribadikan, saya fokus dengan garapan yang saya punya, saya fokus cari income, saya fokus membahagiakan orang tua, membahagiakan istri, ya kan, keluarga saya harus bahagiakan, ya kan. Masa saya harus cari panggung terus, bikin postingan, posting earning, posting pencapaian, yang ngapain gitu, ngapain. Ya lebih baik fokus sendiri, garapan sendiri, ya kan, lagian hasil juga untuk sendiri gitu, orang lain mana peduli. Ngapain kita cari panggung, fokus aja dengan garapannya gitu. Kalau mau hidup luar biasa, jangan hidup seperti orang biasa. Kalau hidup kita pengen yang hebat, ya tiap hari misal jalan-jalan kita pakai mobil yang bagus, ya kan, atau motor yang bagus, ya kita harus jadi orang yang luar biasa. Usaha kita harus luar biasa, garapan yang kita garap harus berbeda dan luar biasa. Jangan garapannya sama kayak orang pada umumnya. Ya, misal orang lain garapnya kerja, ya kan, lihat temennya kerja di perusahaan A, kita ikut kerja. Ya kita punya jalan sendiri gitu loh. Punya cara jalan sendiri, cari penghasilan yang lebih besar. Saya nggak suka standarisasi, misal gaji saya dipatok saya harus 3 juta, nggak mau saya harus gaji saya suka-suka saya gitu. Ketika saya mau dapat hasil lebih, ya saya harus berjuang lebih gitu. Ya karena saya sadar saya bukan siapa-siapa, ya kan. Nggak dapat warisan, nggak dapat privilege, ya mulai dari nol. Teman-teman yang mantau channel ini pasti tahu saya mulai dari orang yang bukan siapa-siapa. Ibu saya TKI di Arab, bapak saya nggak kerja, saya harus menghidupi adik saya, bapak saya, orang tua saya. Ya saya dengan cara ngontes dulu kan, karena saya tahu gitu cari kerja di luar sana nggak ada yang bisa mendapatkan hasil segitu. Jadi ya harus berjuang di situ, harus berjuang menafkahi, ya kan, keluarga.
ya harus jadi orang yang luar biasa, usahanya pun beda sama teman-teman di sini yang kontes dulu mungkin 1-2 kontes beres saya bisa 15 gitu loh, bisa 10 satu hari itu. Jadi harus luar biasa ya. Jadi harus mulai juga tuh teman-teman, harus mulai dari nol, perintis ya. Mungkin saya anggap di sini semuanya perintis karena kita bukan siapa-siapa, otomatis kita sebagai generasi perintis, bukan pewaris. Perintis itu ya menurut saya lebih hebat, lebih kuat pondasinya, lebih kuat mentalnya, karena nggak disokong sama orang tua, nggak disokong dengan privilege. Kita cari sendiri, mau bisnis misal jual beli fashion ya kan, saya mau produksi kan, saya belajar sendiri gimana caranya produksi, saya cari bahannya di Bandung, keliling cari toko bahan, begitu udah dapat bahannya ya saya cari yang jahitnya, maklumnya saya cari sendiri, gimana marketingnya saya cari sendiri, semuanya sendiri, cari ilmunya sendiri. Ya mungkin kalau misalnya orang tua saya pengusaha ya enak, tinggal minta ilmunya, tinggal minta marketnya, berapa persen saya kebagian gitu. Tapi kan enggak, saya merintis dari nol ya kan, mentalnya beda. Kalau yang mentalnya pewaris ya udah jelas, kalau dia gagal tinggal minta lagi modalnya. Tapi kalau perintis nggak bisa, ketika modal habis, usaha yang dilakukan sudah mati-matian gitu, ya pasti gimana caranya biar berhasil, itu mindsetnya. Tapi kalau misalnya yang disupport atau yang dengan privilege warisan orang tua, ketika modal habis ya kan enak, tinggal calling temennya, nih marketingin beres ya kan, nih jual di sini beres, nih jual di store saya beres, jadi stok habis cepat ya. Tapi kalau kita pewaris kan cari sendiri marketnya ya, kekuatannya beda. Kita rugi, kita yang telan mentah-mentah. Tapi kalau pewaris, ketika rugi, tinggal minta lagi modalnya, beda. Jadi teman-teman beruntung lah yang terlahir bukan siapa-siapa, karena kita bisa memiliki mental yang lebih kuat daripada orang yang generasi pewaris gitu. Ya, kita memang bukan siapa-siapa teman-teman, tapi kita punya mimpi besar, ya punya nyali yang besar dengan kesungguhan yang dahsyat. Jadi kalau kita bukan siapa-siapa, jangan alasan lah enak si A mah artis, si B mah pejabat, si C mah pengusaha. Jangan lihat dari sananya, lihat perjuangan dia awalnya gitu loh. Apakah backgroundnya dia itu orang yang luar biasa sebelumnya dan memang anaknya pengusaha, anaknya pejabat, atau anaknya konglomerat kan. Tapi kalau misalnya kita mulai dari nol, ya lihat, oh ini si aktor ini nih, ya dia mulai dari nol, dari merintis bener-bener nggak punya modal sepeser pun gitu, nggak ada sokongan modal dari orang tua, itu baru keren. Dan mentalnya beda pasti orang yang dari generasi perintis dan pewaris. Jadi teman-teman silahkan pilih, mau lahir biasa-biasa aja dan memang kita bukan siapa-siapa dan mati pun masa mau kayak gitu, ya kita minimal harus jadi siapa kita ya kan, harus bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang ya kan. Kita harus dikenal, dalam arti bukan dikenal orangnya, saya nggak suka dikenal orangnya, saya lebih suka dikenal kebaikannya gitu. Dan kebaikan itu saya nggak maksa gitu, saya harus nanti kamu ini ya ingat saya, kenang saya ya, saya berbuat baik ini, enggak. Jadi ya orang dengan sendirinya kalau kita berbuat baik ya otomatis orang bakal dikenang gitu. Nah makanya kita mau mati seperti apa, mau dikenang seperti apa, apakah biasa-biasa aja atau luar biasa, silahkan pilih.